Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Selasa dalam Pekan Suci 4 April 2023. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes 13 ayat 21 sampai dengan ayat 33. Dilanjutkan ayat 36 sampai dengan 38. Mari kita siapkan hati kita. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Salam ya Raja kami yang setia kepada Bapa. Engkau dibawa untuk disalibkan, tidak membuka mulut seperti domba yang dibawa ke pembantaian. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Di dalam perjamuan Paskah dengan murid-muridnya, Yesus sangat terharu lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka bertanya-tanya siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid-murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyakanlah siapa yang dimaksudkannya." Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dia adalah orang yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, Yesus mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa yang menjadi maksud Yesus mengatakan hal itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Sesudah Yudas pergi berkatalah Yesus, "Sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, tinggal sedikit waktu saja aku bersama kamu. Kamu akan mencari aku dan seperti telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang kepadamu." Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemanakah engkau pergi?" Jawab Yesus, "Ke tempat aku pergi engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku." Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu." Sahut Yesus, "Nyawamu akan kau berikan bagiku? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok engkau akan menyangkal aku 3 kali." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Saya kira beda loh antara yang namanya nubuat dengan prediksi. Kalau prediksi itu meramalkan sesuatu berdasarkan logika dan perhitungan manusiawi, dan bisa jadi prediksi itu meleset. Contoh, prediksi hari ini turun hujan dan ternyata tidak turun hujan. Beberapa waktu yang lalu diramalkan Jabodetabek akan dilanda hujan badai, dan ternyata prediksi itu juga tidak terjadi. Sedangkan nubuat adalah ilham dari Allah yang diserukan mendahului suatu kejadian. Nubuat berakar kata Ibrani nebuah. Dalam bahasa Inggris disebut profesi. Dari kata Yunani pro yang berarti sebelum dan panai yang berarti mengatakan.
Sebelum terjadinya sesuatu itu sudah dikatakan. Inilah nubuatan. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan. Firman hari ini berkisah tentang perjamuan malam terakhir yang dilakukan Yesus bersama dengan para muridnya. Sekurang-kurangnya Yesus menyampaikan 3 nubuatan ini. Yang pertama, Ia mengatakan bahwa akan ada seorang di antara para muridnya yang akan menyerahkan Dia. Para murid tidak mengerti perkataan Yesus itu. Walau Yesus mengetahui bahwa dirinya akan diserahkan, Ia tidak lari, melainkan tetap taat pada kehendak Bapanya. Kedua, nubuat yang disampaikan Yesus adalah Anak Manusia akan dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dirinya. Dan nubuat yang terakhir, yang ketiga, Yesus menyampaikannya kepada Petrus bahwa sebelum ayam berkokok, Petrus akan menyangkal dirinya 3 kali. Dan semua yang disampaikan oleh Yesus dalam nubuatannya, Yudas yang mengkhianati dirinya. Ia yang dimuliakan melalui sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Dan Petrus yang menyangkal Yesus 3 kali tepat sebelum jago berkokok. Semuanya itu tergenapi. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, mari kita jangan menjadi pribadi-pribadi sebagai pengkhianat macam Yudas dan penyangkal macam Petrus. Mari kita menjadi pribadi yang taat seperti Yesus yang taat pada kehendak Allah. Selamat bermenung. Dan Tuhan memberkati kita selalu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.